Tunjukkan di mana tertulis di kitabnya Yahudi Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Silakan. Kalau kita lihat di dalam kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-39 di sana, di mana Yesus mengatakan ketika ahli Taurat pada saat itu atau orang-orang Farisi meminta tanda kepadanya, gitu ya. Lalu Yesus menjawab, angkatan yang jahat ini, yang Minta tidak setia tanda. ini, ya meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Begitu. Oke, baik. Yang pertama, tadi yang tertulis bukan di Matius. Ada tertulisnya bukan di Matius. Anak adik ini sendiri yang mengatakan belum ada tertulis. Berarti kalau sudah ada tertulis, harusnya tertulisnya di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Matius ditulis tahun 60-an, 62. Yesus mengucapkan kata itu tahun 30. Ada tertulis, berarti sudah tertulis. Bukan nanti tertulis di tahun 60-an. Anda menabrak argumentasi Anda yang pertama. Yang kedua, adik yang ganteng, ketika Anda mencoba mengambil Matius daripada Matius 12 ini, harusnya Anda malu. Kenapa Anda malu? Karena yang Anda baca ini adalah tanda untuk orang jahat. Anda yang membacanya. Angkatan jahat ini, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya Anda mengakui kalau Kristen itu angkatan jahat, Bang? Tidak demikian, karena kalau kita lihat nanti itu kan sebuah jawaban Yesus kepada orang Farisi. Karena pada saat itu orang Farisi ini meminta sebuah tanda. Nah, jadi tanda yang diberikan adalah tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Bangkit dari kubur itu tanda untuk orang benar atau orang jahat? Sebenarnya kalau dikatakan tanda untuk orang jahat atau orang benar itu, Bang Juma, jadi kembali lagi kepada tujuan kenapa Yesus bangkit, gitu ya. Jadi dia bangkit untuk orang jahat atau untuk orang benar? Kan tadi angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda kepada angkatan jahat. Apa ya, tandanya? Kepada orang Farisi. Berarti kebangkitan itu tanda untuk siapa? Oke, jadi berarti ibaratnya gini tuh Bang Juma, di mana Yunus itu tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Jadi nanti demikian juga lah anak manusia itu, atau yang dikatakan Yesus ini akan tinggal di dalam rahim bumi itu selama 3 hari. Nah, itu tanda kalau berbicara kepada siapakah, apakah kepada angkatan atau kepada orang jahat atau kepada orang benar, di dalam tulisan itu tidak dikatakan. Dikatakan loh, tidak akan diberikan tanda apapun selain tanda Yunus. Apa itu tanda untuk orang jahat? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Oke, siap. Sedangkan tanda untuk orang benar keluar dari tengah langit. Angkatan benar ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain anak manusia akan tampil di tengah langit. Itu untuk orang benar. Orang jahat tampil di tengah kuburan. Orang benar tampil di tengah langit. Berbeda. Jadi kembali kepada yang tadi, saudaraku, ketika Anda mencoba untuk menarasikan Lukas 24 nomor 30 ada tertulis, kita tinggalkan Matius. Karena itu hanya akan menjadi bumerang. Ada tertulis, saudara saya mengatakan sudah tertulis.
Empat kitab ini belum tertulis. Surat Paulus belum tertulis. Kisah KPR belum tertulis. Petrus belum tertulis. Ibrani belum tertulis. Kisah para Rasul belum tertulis. Yang tertulis kitab Tanak. Di mana di kitab Tanak ada Mesias mati, bangkit di antara orang mati pada hari ketiga? Ada nggak? Oke. Silakan. Bang, bisa tanggapinya Bang ya. Jadi terkait tadi dengan yang kembali tadi kepada Abang tadi bilang bahwa kebangkitannya untuk orang jahat atau untuk orang benar. Lalu tadi Abang jawab bahwa itu untuk orang jahat. Oke, jadi kita memang memiliki sebuah persepsi yang berbeda di sana. Karena kalau kita membaca ayat itu pun juga tetap terarah apa tujuannya Yesus mengatakan hal demikian. Nah, kalau seperti yang tadi kepada angkatan yang jahat, ya artinya yang meminta tanda itu adalah orang Farisi pada saat itu, dan itu kepada mereka lah Yesus mengatakan bahwa angkatan jahat. Nah, begitu ya. Nah, itu kita agak berbeda dalam mengartikan ayat itu, Bang Juma. Nah, kemudian kalau tadi Abang bilang di mana di dalam kitab Perjanjian Lama tertulis bahwa Mesias. Nah, oke. Lebih spesifik memang kalau kita lihat tidak ada. Ada tertulis yang, katanya Bang. Oke. Yesus yang mengatakan ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ada tertulis. Kalau tidak ada berarti Yesus bohong. Kalau kita ini juga Bang Juma, mungkin kalau kita lihat dalam sebuah dalam mengertikan rencana Allah di dalam kehidupan umat manusia ini, ya kita melihatnya dalam sebuah di mana rencana Allah itu pasti akan tergenapi. Nah, begitu. Iya, ada tertulis di mana Bang? Kan Ya, sudah dikatakan kalau ada tertulis. Oke, kalau kita tadi kembali ke dalam yang saya tadi kutip dengan Abang tadi, itu kan sebuah yang dikonfirmasi oleh Yesus. Dan memang bukan berarti ketika Yesus mengatakan itu, lantas seperti Abang tadi bilang, lalu berbohong. Kenapa kita mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus berbohong? Karena memang hal itu benar-benar tergenapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu. Lalu tertulis di mana, Adek? Kalau dia tidak berbohong, berarti Lukas, pengarang Lukas ini bohong, ngarang cerita. Karena harus ada tertulis. Ketika kita ada tertulis, ya tertulis di mana? Coba baca nomor 34. Aku memang harus pergi seperti apa yang telah diceritakan tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana tertulis di Taurat aja dulu. Di mana di Taurat ada Mesias mati bangkit hari ketiga? Kalau tidak ada, bukan Yesusnya yang berbohong, tapi pengarang kitab Anda yang asal ngomong. Sekarang gini Bung, ketika Anda disuguhkan sebuah pemberitaan, ada tertulis di dalam Taurat, tetapi ternyata nggak ada tertulis, bohong nggak pengarangnya ini, penulisnya? Menurut Anda? Jujur. Ada tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang yang mati. Di mana tertulis? Baca nomor 34 di Taurat. Cari di Taurat. Kalau tidak ada, maka penulis kitab saudara pembohong. Sebuah kitab buku yang ditulis oleh seorang pembohong, kalau ada yang mengimaninya sebagai kitab suci, berarti orang itu bermasalah. Silakan. Oke, jadi tadi kan Bang Juma tadi sudah bilang bahwa kitab, contoh misalnya seperti Lukas itu ditulis kayak Matius tadi di sekitar tahun 60-an, ya. Jadi
mereka ini kan menuliskan sebuah sejarah di mana mereka itu menulis apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan. Nah, begitu. Nah, jadi ketika mereka mengatakan bahwa ada tertulis, ya, karena memang bagi penulis Injil, mereka sudah mendengarkan itu terlebih dahulu kepada Yesus ketika Yesus menyampaikan kepada mereka. Nah, begitu. Jadi kalau memang mereka mengatakan apakah mereka berbohong ketika mereka mengatakan bahwa ada tertulis, ya sebenarnya bukan berbohong karena memang mereka menulis setelah mereka mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, begitu. Adik, di situ diterangkan Lukas 24 nomor 34-nya kan jelas tuh, tertulis di Taurat, di kitab nabi-nabi dan juga di Mazmur. Berarti ya rujukannya bukan kepada tulisan yang baru akan ditulis. Kan ada sendiri tadi ngomong, ada tertulis itu apakah sudah tertulis atau belum? Ada katanya, sudah tertulis. Ya berarti rujukan kita bukan ke tulisan-tulisan orang ini, tetapi kepada kitab-kitab sebelumnya, di mana Yesus konon mengutip kitab tersebut, Taurat, kitab nabi-nabi, kemudian apa lagi? Di kitab Mazmur. Mana tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati? Kalau nggak ada, ya Yesus harus kita bersihkan dong. Yesus bukan Yesus yang berkata seperti itu, tapi pengarangnya. Berarti si Lukas asisten Paulus ini pendusta, pembohong. Jangan dipaksakan untuk menjadi benar. Kalau memang pembohong, ya pembohong. Karena Al-Quran saya memang sudah mengatakan itu. Famailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu Al-Quran saya mengatakan. Bahkan data sebelumnya dikatakan mereka hanya berangan-angan. Nah kalau angan-angan berarti nggak ada fakta real, hanya angan-angan saja. Mereka nggak tahu menahu tentang kitab sebelumnya, hanya berangan-angan saja. Nah sekarang kalau Al-Quran keliru, berarti pengarang Lukas bisa membuktikan bahwa memang ada tertulis di dalam Torah. Mana tertulis di Torah? Ada? Tidak ada, berarti pengarang pembohong. Ada tertulis di Taurat, dibuka Taurat ternyata nggak ada, ya pembohong. Orang yang masih mengimani buku yang seperti ini, orang itu bermasalah dengan dirinya sendiri. Bermasalah dengan dirinya. Dikatakan ada dalam Taurat tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Cek nggak ada tertulis, ya pembohong. Orang waras mah tinggalkan buku itu. Ini mah bukan kitab suci. Yang penulisnya ini bukan tuntunan Roh Kudus tapi roh halus. Sederhana kan? Sebuah buku menginformasikan ada tertulis di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ayo berlomba-lombalah kita kemudian untuk mencari. Nggak ada ternyata, berarti pembohong. Beda dengan iblis. Di dalam Bible iblis lebih benar daripada Lukas. Di dalam cerita Lukas dikatakan iblis berbicara kepada Yesus. Ada tertulis tentang engkau bahwa malaikat akan diutusnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Di kitab ada tertulis tentang engkau, kata iblis. Begitu kita cari, betul, tertulis, benar-benar ada tertulis di Mazmur 91 nomor 11-12 bahwa malaikat akan datang menatang Yesus di tangannya agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Betul, ternyata iblis ini lebih benar, iblis ini daripada pengakuan Yesus atau pengakuan Lukas. Yang mana yang sekarang Anda ingin salahkan di sini sebagai pembohong? Yesus atau pengarang Lukas? Kalau saya, mending saya tuduh Lukas daripada Yesus. Karena tidak ada tertulis. Pembohong berarti. Sekarang saya nulis sama Anda nih. Aku menulis surat samamu, saudara Rus yang saya cintai, yang saya muliakan. Saya menulis kepadamu bahwa adalah sebuah kebenaran tentang saya, bahwa saya sudah tertulis di Undang-Undang 45 1945 bahwa Bang Suma bla 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 bla. Anda periksa tuh Undang-Undang 45 bahwa sesungguhnya kemudian mana semua. Anda beranggapan saya pembohong kan? Pembohong. Begitulah Lukas. Makanya orang berakal tidak beriman kepada catatan Lukas sebagai firman Tuhan karena salah satunya itu bohong. Silakan.
Jadi oke, biasanya kalau ada memang kalau misalnya kalau kita lihat yang abang tadi bilang kayak iblis ketika mencobai ada eh, ada tertulis ya gitu ya. Nah jadi eh, kan kalau kita melihat arti dari tertulis ini artinya keterangan yang nyata. Nah begitu ya. Jadi mereka menuliskan dalam hal ini Lukas ya. Yang Lukas ini menuliskan artinya berdasarkan keterangan yang nyata yang mereka lihat ya gitu ya. Jadi bukan berarti mereka sedang menuliskan sesuatu yang belum terjadi. Jadi mereka ini menuliskan peristiwa yang terjadi. Makanya tadi kalau dikatakan tertulis artinya berdasarkan keterangan yang nyata. Mereka mengatakan hal itu bahwa Mesias menderita. Ya, memang itu sudah tergenapi ya karena memang Yesus pada saat itu telah menderita berdasarkan yang sudah mereka tulis sebelumnya begitu. Kayak misalnya kalau kita lihat lagi pasal-pasal pertama begitu, Bang. Adik ini tadi mengakui ketika Yesus kan jadi cerita gini, secara historikal Yesus dulu nih ngajar. Lukas belum nggak ada, Lukas di bumi belum ada di peta. Jadi Yesus ngajar. Belum ada Lukas, belum ada buku Lukas. Yesus ngajar, Yesus sudah mengatakan ada tertulis. Lukas belum cebok tuh. Belum mandi dia, belum jadi penulis dia, belum jadi asisten Paulus tuh dia, belum dipanggil untuk menjadi asisten Paulus. Berarti bukan merujuk kepada buku Lukas atau buku-buku yang lain, dan Anda sudah mengiyakan itu tadi. Berarti tulisnya di kitab orang-orang Yahudi. Ternyata Yesus konon diceritakan memang mengatakan tertulis di Taurat, tapi tidak ada. Nah, sekarang setelah tidak ada, saya sudah sampaikan ke Suki tadi, Bang Suki, saya menelaah Lukas 24 ini dari tahun 19, konsentrasi saya itu setahun untuk menggali buku itu. Tak ada saya temukan nubuat tentang kebangkitan Yesus, itu nggak ada. Tidak ada. Nah, artinya bahwa Al-Quran datang menarasikan dengan sangat-sangat sederhana tentang hal tersebut, tentang Lukas. Apa yang diterangkan Al-Quran tentang penulis Lukas dan teman-temannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Itu kata Quran saya. Apa yang dikatakan di sana? Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami tentang kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Di antara mereka wa minhum ummiyuna, ada yang buta huruf, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui kitab tentang Taurat, illa, kecuali, amaniya wa inhum illa yazunnun, hanya berangan-angan dan hanya menduga-duga. Fakta real sekarang 1400 tahun kita buktikan kebenarannya. Lukas bercerita, wah, dengan euforia, ada tertulis tentang Mesias. Orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa ini, wah, haleluya, haleluya. Ternyata kematian Yesus sudah dituliskan di Torah. Pret. Begitu dicari ternyata nggak ada. Sekarang adik ini kan masih muda, pintar lagi. Kalau sudah menemukan tak ada, jangan melakukan pembelaan sesuatu yang salah, nggak boleh. Dusta tidak boleh dihembur-hemburkan, tidak boleh. Sekali mengatakan tidak ada, ya sudah nggak ada. Jangan mencari pembelaan untuk menegakkan benang basah. Kita semua ini belajar. Bedanya, saya tidak percaya buku yang tidak ada kebenaran di dalam terkait dengan informasinya itu sendiri. Anda percaya. Kalau Anda percaya kepada buku ini, lagi-lagi Al-Quran saya bercerita tentang Anda tuh. Al-Quran saya bercerita tentang kalian tuh. Kalau Anda percaya buku Lukas, Al-Quran saya lagi-lagi bercerita tentang orang-orang yang percaya kepada tahayul. Itu tahayul. Saya menyebutnya tuyul, bukan tahayul. Tak ada tertulis. Kalau ada tertulis, oke, kita kaji. Masalahnya, ndek nara, tidak ada. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan itu? Nah, makanya pendeta pastor menghindar, karena mereka nggak akan pernah sanggup.
Tapi kalau multi tafsir boleh. Oh, ada begini boleh. Tapi maaf, ini bukan di gereja. Ini di depan ribuan umat Islam. Umat Islam itu harus tertulis. Kalau dikatakan kita harus wajib melaksanakan zakat, mana dalil? Umat Islam itu begitu. Kita harus berpuasa, mana dalil? Itu umat Islam begitu. Harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, apapun bisa dilakukan manusia. Manusia itu makhluk yang paripurna. Jangankan kemudian makan makanan yang sudah disiapkan, aspal mentah dan aspal mendidih pun bisa ditelan oleh manusia. Maka supaya benar manusia itu harus ada dalil. Kalau tidak ada, yaitu tadi, anak orang pun bisa jadi Tuhan. Sekira begitu, adik. Oke, jadi pertanyaan saya berarti berdasarkan tadi yang ada di Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-46 itu, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit. Oke, kalau memang kita lihat dikatakan di situ ada tertulis. Nah, menurut Bang Juma berarti Abang tidak mempercayai bahwa Mesias itu menderita. Nah, begitu. Berarti Abang tidak mempercayai keterangan daripada Lukas ini yang mengatakan bahwa Mesias itu menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Berarti kira-kira kalau menurut Abang yang bangkit pada hari yang ketiga itu kira-kira siapa menurut Abang? Iblis. Pertanyaan yang bagus. Iblis alias manusia yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan manusia dalam nama Yesus. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Yang pertama, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib adalah orang yang membenci Allah, membenci Nabi Isa, membuat kerusakan di atas muka bumi. Dari Bible sendiri pernyataan Yesusnya. Apa kata Yesus? Banyak pengucapan Yesus. Yang pertama, Yohanes 13 nomor 2, Yudas kerasukan iblis. Yang kedua, Yohanes 6 nomor 70, iblis, Yudas adalah iblis. Yang ketiga, Lukas 4, Matius 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang tertulis di sana? Iblis mengatakan, Yesus, kalau kau sembah aku, maka segala kuasa dan kemegahan dunia serta kerajaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab aku, iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yang keempat, Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 4344. Apa yang dikatakan di sana? Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. 42. Akan tetapi jangan atas kehendakku tapi atas kehendakmu yang terjadi. Lalu malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Lalu kemudian data nomor 52, 53. Sangkamu aku ini penyamun sampai kau datang membawa pedang dan pentungan, padahal setiap saat engkau melihat aku di bait suci. Tetapi saatmu sudah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kenapa bisa? Sebab Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke kubur. Yang terakhir, Anda baca pengakuan orang yang disalib ini. Setelah dia disidang, dia mengatakan, walaupun aku katakan kepadamu, kalian tidak akan percaya. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa Elohim. Berarti yang disidang, yang disalib ini siapa? Kalau dia sendiri mengatakan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Apakah engkau Yesus anak Mesias, anak Elohim? Apa engkau Mesias? Kau sendiri yang mengatakannya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Lah, berarti ini siapa? Ini siapa ini yang disalib? Apakah Yesus ada dua? Ya, ada dua. Kok bisa? Yesus yang asli sudah ada di atas dan yang diserupakan oleh Yesus dengan Yesus yang disalib. Maka Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada
penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Tanda-tandanya melakukan tanda-tanda yang dahsyat, nomor 24 dari Matius 24, melakukan mujizat-mujizat, melakukan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Keluar dari kubur, apakah itu tanda dahsyat? Tanda dahsyat, dan itu adalah tanda untuk orang jahat. Keluar dari kubur, tanda dahsyat. Apa buktinya bahwa dia bukan Yesus? Baca Matius 28 nomor 17, 18, 19, 20. Apa katanya? Kepada aku telah diberi kuasa, baik di surga, di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Adakah Yesus pernah menerima segala kuasa? Tidak ada. Siapa tadi yang mengatakan, apabila engkau menyembahku maka aku akan memberikan segala kuasa, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis memberikan kuasa kepada bom akan berkuasa. Iblis memberikan kuasa kepada Yohanes akan berkuasa. Iblis memberikan kepada Yudas pun pasti akan berkuasa. Coba Anda lihat data 13-nya. Dan setelah iblis mencoba Yesus, maka mundurlah iblis dari mencoba Yesus. Di data Lukas 4, Matius 4 juga ada. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, iblis yang menunggu waktu yang tepat. Waktu kapan? Ketika Yesus sudah terangkat oleh Tuhan ke langit, maka yang lainnya dibuatnya menjadi Yesus oleh iblis. Makanya Anda baca khotbah Petrus KPR 2:36, apa kata Petrus? Orang Israel seluruhnya harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti Tuhannya Yahudi, Tuhan yang sesungguhnya, membuat yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang jahat. Jadi Yesus itu adalah Tuhan bagi orang jahat berdasarkan khotbah Petrus di KPR 2 nomor 36 sampai nomor 40. Silakan. Oke, baik Bang Juma. Jadi sebenarnya sedikit kalau saya tanggapi dari apa yang Abang sudah sampaikan tadi. Di lain sisi Bang Juma mengaku ada yang benar di dalam Bible Kristen itu. Misalnya yang barusan tadi Bang Juma kutip bagaimana Petrus berkhotbah, ya. Bang Juma juga meyakini bahwa itu benar. Dan sebenarnya bagi kita, bagi iman kekristenan kita, para rasul itu, mereka itu adalah menyaksikan satu pribadi, ya itulah Mesias itu. Itulah firman Allah yang hidup di dalam pribadi Yesus. Nah, jadi kalau tadi di dalam yang ketika tadi saya bertanya dengan Abang, apakah Abang percaya dengan Mesias menderita? Abang nggak percaya. Jadi di lain sisi Abang percaya sebagian daripada laporan-laporan daripada kisah para rasul seperti tadi Petrus Abang mempercayai, tapi sebagian besar objek daripada apa yang mereka beritakan itu sendiri Abang tidak mempercayai itu. Nah, sementara kita yang kami sebagai Kristen ini Bang Juma, jadi percaya sepenuhnya bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah pribadi Yesus yang kita percaya ini, dan yang disalibkan dan yang bangkit pada hari yang ketiga itu bagi iman kekristenan kita itu bukan iblis, itu adalah Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, begitu Bang Juma. Jadi ada sedikit, bukan sedikit sih sebenarnya, ya cukup banyak. Ada sedikit yang saya lihat tadi dari penjelasan Abang, mempercayai sebagian, tetapi sebagian meragukan. Nah, begitu sih Bang Juma saya lihatnya. Jadi tidak ketemu sebenarnya dalam keyakinan saya secara pribadi dengan keyakinan Bang Juma, ya memang udah cukup jauh berbeda, ya gitu kan. Nah, jadi dengan apa yang Abang jelaskan, saya yakin sebagian benar, ya seperti yang Abang tadi bilang. Namun kalau saya lihat juga ada yang banyak, kalau saya katakan itu meleset gitu Bang. Kenapa? Ya contoh tadi seperti Mesias tadi yang sudah dijelaskan di dalam Injil Matius. Nah, sementara Abang tidak mempercayai bahwa itu adalah Mesias itu. Sementara kami percaya. Nah, jadi mata kami memandang
Mesias di dalam Injil itu berbeda dengan menurut abang gitu, Bah. Nah, gitu Bang Juma. Kira-kira sih begitu menurut pendapat saya. Oke, baik. Al-Quran saya mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan? Berarti ada kebenaran dan ada kebatilan. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa Anda percaya, ya saya percaya. Terus kenapa Anda menolak? Ya saya tolak. Karena di dalamnya sudah bercampur aduk dengan kebatilan. Itu. Nah sekarang ketika Anda mengatakan bahwasanya Mesias menderita, Matius menceritakan memang Mesias. Bahkan Yesus menceritakan banyak kemudian Mesias yang teraniaya. Al-Quran juga mengatakan itu, bahwa mereka adalah keturunan orang-orang yang gemar membunuh nabi-nabi. Setiap nabi datang diolok-oloknya. Al-Quran juga mengatakan itu. Yesus menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah keturunan ular beludak, keturunan orang yang suka membunuh nabi, menyalib utusan Tuhan. Itu betul. Jadi kalau Anda mengatakan Mesias disalib, Mesias dibunuh, itu betul. Tetapi terkait dengan Yesus, konsentrasinya Yesus tidak disalib, tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah orang lain, orang jahat yang dibunuh itu. Nah, sekarang Anda mencoba menarasikan Yohanes 1 nomor 1 nomor 14. Bung, ada ini masih muda, otaknya masih bersih lah. Ketika dikatakan Firman bersama-sama dengan Elohim, firman itu adalah Elohim. Firman itu menjadi daging. Berarti ide Tuhan, perkataan Tuhan, kehendak Tuhan telah ada pada Yesus. Yesus adalah firman daging. Yesus adalah daging firman. Yesus adalah firman berjalan. Yesus adalah firman manusia. Yesus adalah perkataan Tuhan. Yesus adalah perpanjangan mulut Tuhan. Yesus berkata-kata dari firman Tuhan. Yesus menyampaikan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka sejatinya Yesus yang adalah daging, adalah firman berjalan, kudu wajib didengarkan dong. Apa perkataan Yesus? Dengarkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Datang kepada kamu, kamu siapa? Kamu murid Yesus. Ada enggak yang datang kepada murid Yesus setelah Yesus kemudian diselamatkan oleh Elohim? Ada. Siapa itu yang keluar dari kubur? Bagaimana kita menganalisa bahwa itu bukan Yesus? Baca nomor 20-nya dari Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Kalau itu adalah Yesus, di mana Yesus telah mengajarkan menyembah dirinya? Ada? Enggak ada. Satu. Di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk makan babi? Ada? Enggak ada. Dua. Di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk jangan bersunat? Ada? Enggak ada. Tiga. Di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk merasulkan Paulus, Lukas, Markus? Ada? Tidak. Empat. Di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk ibadah minggu? Ada? Tidak ada. Lima. Di mana Yesus mengajarkan untuk mentigakan Tuhan, menyetarakan dirinya dengan Bapa, menyelaraskan sehakikat dengan Bapa? Ada? Enggak ada. 6. Di mana Yesus mengajarkan untuk mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius dan seterusnya? Ada? Enggak ada. 7. Di mana Yesus mengajarkan untuk merayakan hari Natal? Ada? Enggak ada. 8. Di mana? Enggak ada. Berarti yang Anda lakukan ini bukan perintah Yesus. Berarti yang keluar dari kubur ini bukan Yesus. Sederhana kan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Berarti kalau itu Yesus, apa yang menjadi implementasi rutinitas ritual Kristen hari ini itu sudah pernah Yesus ajarkan sebelum keluar dari kubur. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Kapan kau ngajar? Apakah pada saat kau bangkit dari kubur? Enggak. Sebelum aku bangkit dari kubur, semuanya telah aku ajarkan. Nah, mana ajaran Yesus setelah dia penginjilan kepada murid-muridnya untuk beriman kepada Paulus? Ada? Nehi mericek itu merjahe. Tidak ada. Mana ajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk percaya kepada dia bahwa dia adalah Alfa dan Omega? Ada? Enggak ada. Mana ajaran Yesus supaya merasulkan Paulus? Ada? Enggak ada. Berarti yang keluar dari kubur ini, ya bukan. Contoh sederhananya, adik, dari timur sampai ke barat, hari Minggu orang berbondong-bondong ke rumah gereja menyembah oknum yang bernama Yesus. Ada ajaran Yesus menyembah kepada dirinya hari Minggu? Enggak ada. Ada firman Tuhannya dari Elohim Tuhan Yehudi? Enggak ada. Ada sabda Yesusnya? Enggak ada. Lalu siapa yang membisikkan hati kalian untuk bergerak ke gereja hari Minggu? Tuhan atau iblis? Kalau Tuhan membisikkan orang Yahudi untuk ibadah hari Sabtu, lalu yang membisikkan orang Kristen ke gereja hari Minggu siapa? Tuhan juga? Ya nggak mungkin. Siapa yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Iblis. Mana orang banyak yang mengaku menjadi pengikut Yesus? Kristen. Berarti mereka menyembah siapa di dalam gereja di hari Minggu? Yesus nggak ngajarin, Elohim nggak ngajarin, para nabi nggak ngajarin, nggak ada yang ngajarin. Lalu siapa yang mengajak kalian untuk ke gereja hari Minggu? Tuhan nggak, para nabi nggak. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Silakan. Oke, Bang Bima, luar biasa argumennya. Saya lihat cukup padat, saya lihat ya, dengan apa yang terkait dengan tadi Abang ada singgung mengenai, walaupun tadi nanti saya tidak bisa tanggapin semua ya Bang Juma ya. Ada tadi Abang banyak sekali ini. Terkait dengan misalnya kenapa orang Kristen makan babi. Ya memang sih secara Kristen itu ya makan itu kan ya memang ada juga yang cocok bisa makan, ada juga memang walaupun dia Kristen tapi kalau nggak cocok ya memang nggak mungkin dipaksakan begitu ya. Nah terkait dengan hukum Taurat segala macam ya. Nah soal makanan itu ya memang Yesus sudah mengajar bahwa bukan apa yang masuk di dalam mulut yang najis itu, apa yang keluar dari mulut kita ketika kita menyakiti hati sesama kita, itulah yang menajiskan orang gitu ya. Itulah yang haram bagi kita sebagai Kristen. Nah terkait dengan misalnya tadi Abang bilang hari Minggu kenapa mereka berbondong-bondong beribadah menyembah Yesus misalnya gitu ya. Nah jadi bagi Kristen itu mereka beribadah di hari Minggu ya, yang pertama ya karena memang kita berdasarkan Injil pada pagi-pagi Minggu itu, jadi hari Minggu Yesus itu bangkit dari kematian. Nah itulah sebabnya mengapa sekarang ini Kristen beribadahnya hari Minggu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa ibadah di hari-hari biasa. Artinya ibadah itu kan bakti kita kepada Tuhan. Kita berbakti kepada Tuhan sebenarnya tidak tergantung hanya pada hari-hari tertentu. Ya kita next time dan kapan saja kita bisa beribadah kepadanya. Tidak ada satu ruang atau waktu yang membuat kita ya harus memilih-milih, oke ya gitu ya. Nah kemudian terkait dengan Abang tadi bilang di mana Yesus mengatakan sembah aku gitu ya. Nah memang di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 itu yang kau menyebut aku guru dan Tuhan begitu ya. Nah kalau kita mengatakan menyembah ya kenapa? Ya karena kita mempercayai dan menaklukkan diri kepada Dia. Nah tapi kalau misalnya contoh misalnya Abang di mana Yesus mengatakan sembah aku. Nah, di dalam Alkitab, walaupun perjanjian lama dan perjanjian baru ya memang tidak ada. Di dalam firman Tuhan itu mengatakan bahwa aku Yesus, sembah aku. Nah, tetapi ya di mana juga di dalam Alkitab mengatakan bahwa aku bukan Yesus, jangan sembah aku. Kan begitu. Nah, jadi salah satu saya lihat argumen itu ya kalau Abang tadi bilang kenapa kita menyembah Yesus, di mana Yesus mengatakan bahwa sembah aku. Nah itu tadi
Kalau saya juga misalnya contoh, tanya dengan abang lah misalnya kan, di mana Yesus mengatakan di dalam Injil itu, aku bukan Mesias, jangan sembah aku. Kan begitu kan, tidak ada juga. Nah begitu kira-kira tanggapan saya begitu Bang Juma. Iya, baik. Jadi kalau Anda menunggu ungkapan Yesus jangan menyembah aku, ya harus ada yang mempertuhankan dia dulu dong. Kan tak ada yang mempertuhankan Yesus pada saat itu. Orang-orang Yahudi semacam murid-muridnya Pilatus, Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, mana ada dia meninggalkan menyembah Elohim. Mereka menghormat kagum kepada Yesus, proskeneo dalam bahasa Yunani, iya betul. Kalau Anda menunggu ucapan jangan kau sembahku, ya kudu harus ada mempertuhankan dia dulu lah. Berarti Yesus itu sapam. Berarti Yesus itu adalah seorang Polri. Dia adalah TNI berarti. Karena dia tidak pernah mengatakan aku bukan TNI, aku bukan security. Yesus berbicara berdasarkan konteks pada zaman itu. Coba Anda pada zaman hidupnya Yesus, lalu Anda bikin gereja, lalu Anda nyembah Yesus, kalau tidak datang Yesus melulu lantakkan gereja Anda itu. Coba aja. Andai saja Yesus hidup pada zaman itu, terus ada Kristen membuat patungnya, membuat tempat ibadah mengatasnamakan Yesus, oh Yesus Tuhan kami. Oh, Yesus datang meratakan tempat ibadah kalian itu. Yesus mana ada mau dituhankan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, sici, bukan loro, bukan telu, bukan sici-sicinya, satu-satunya. Kalau satu-satunya itu enggak dua, enggak tiga. Itu. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Boleh dong saya mengatakan, oh Yesus itu security loh, dia adalah pilot. Mana buktinya, tunjukkan kalau Yesus mengatakan aku bukan pilot. Mana buktinya kalau Yesus itu bukan algojo, Yesus itu tukang tinju. Mana dia pengakuannya, aku bukan guru tinjunya Mike Tyson. Nah, mana enggak ada kan? Enggak ada. Boleh dong saya mengklaim Yesus itu guru tinju? Enggak bisa begitu. Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, kau akan melakukan segala pekerjaan yang aku juga kerjakan. Yohanes 12 nomor 12, Yohanes 12 nomor 21, Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 14 nomor 21. Apa kata dia? Barang siapa yang memegang perkataanku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Mana perkataan Yesus untuk ibadah minggu? Makan babi. Kalau Anda mengatakan yang masuk menajis, bukan yang menajiskan yang masuk ke dalam mulut, berarti narkoba bisa masuk. Kencing onta bisa masuk. Tai orang bisa masuk berarti. Anda harus memahami Matius 15, Matius 12. Itu bukan berbicara mengenai babi. Bukan. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Karena Kristen ini pemakan babi, maka dimaknainya, wah babi nih boleh masuk ke dalam mulut nih. Sekalian aja masukkan kresek kaki. Gak ada menghalalkan babi situ, gak ada. Kenapa Tuhan mengharamkan babi? Karena makanan itu mempengaruhi karakter. Babi itu makan segala-galanya, apapun, bahkan eeknya sendiri dimakannya. Orang yang makan makanan yang seperti ini mempengaruhi karakternya sehingga anak orang pun dianggap Tuhan. Bahkan orang yang keluar dari kubur yang orang normal, termasuk murid Yesus menganggapnya hantu, orang yang makan ini dianggapnya Tuhan. Coba Anda baca dalam Lukas 24 nomor 37. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Anda orang Kristen begitu melihat ada orang keluar dari kubur, hore, Tuhan keluar dari kubur, hore. Kalau orang waras lari, wah ada hantu keluar dari kubur, hantu. Kenapa bisa demikian? Ya karena karakter. Coba lihat karakter, mohon maaf, orang-orang dilarang makan babi ini. Ada nggak mereka sembarangan menyembah yang bukan Tuhan? Enggak. Orang Yahudi ada nggak menyembah kepada orang yang keluar dari kubur? Nggak ada.
Sebinatang-binatangnya seperti kucing, nggak ada kucing makan taiknya, nggak ada. Nggak ada. Semonyet-monyetnya monyet, sekera-keranya monyet, kerah, tidak ada kemudian kerah memakan kotorannya sendiri. Sebom-bom-bom-bomnya bom-bom. Tapi kalau babi, Bung, kalau dia lapar, dia ngeden supaya keluar ee-nya, habis itu supaya dia makan, supaya dia kenyang. Itu babi. Nah, apa maksudnya ini? Babi itu apapun, yang penting mengenyangkan perutnya, itulah yang dia sembah. Makanya ketika ada orang yang lebih mengutamakan perut, dikasih pilih, Islam Kristen. Wah, kalau di Islam tidak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tapi kalau di Kristen, kita harus masuk Kristen deh. Di Kristen bebas makan apa saja. Itu karakter apa itu? Yang suka makan segalanya. Karakter apa itu, Bang? Pikirlah itu. Sehingga bukan hanya makanan, Tuhan pun tidak difilter. Pokoknya saya dosa diampuni, saya dosa ditebus, saya masuk surga, saya bukan lagi hamba Tuhan, saya anak-anak Tuhan. Wah, masuk ke situ. Makanya apa? Anda masih muda, aku bilang Anda cerdas, Anda gagah, Anda bisa membaca, Anda tidak menemukan adanya nubuatan. Apakah itu ngefek? Tidak. Babi kalau ditanya, jangan kau makan ini bau, jangan kau makan ini busuk, jangan kau makan ini najis, jangan kau makan ini haram. Babi mana mau? Makanya Yesus dalam Matius 7 nomor 6 apa katanya? Jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan barang yang kudus kepada babi, jangan kepada anjing, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Kenapa? Akan diinjak-injak. Percuma aja disampaikan kebenaran itu, masuk di sini, keluar di sini. Nggak ngepek di dalam kita begini. Contoh ya, seperti Suki tadi, saya sudah menjelaskan. Besok muncul lagi tuh berdebat, nggak berubah-berubah, percuma. Tapi kalau orang yang menghargai firman Tuhan, menghargai kemudian keselamatan dia, menghargai kemudian akal sehatnya, ketika dia menemukan sebuah kesalahan di hadapannya, meskipun itu di dalam buku yang mereka imani, maka mereka akan muncul kehati-hatian. Bahaya ini, bahaya ini. Tapi kalau karakter yang saya katakan tadi, nggak peduli. Ada salah loh, GP yang penting saya kenyang. Nah, sekarang saya ingin, sabar. Saya ingin tahu dari kesimpulan kita berdiskusi, adik. Apakah Anda sama seperti saya, tidak menemukan adanya nubuatan di dalam Torah, Mesias bangkit pada hari ketiga, mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati? Apakah Anda dan saya sama-sama tidak menemukan data itu? Ya atau ya? Yang tadi, Bang, yang ini, yang Mesias tadi di dalam Taurat maksudnya. Yes. Iya. Apakah Anda menemukan atau tidak menemukan adanya Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Ada atau tidak ada? Anda temukan atau Anda tidak temukan data itu? Coba tadi ini ya, Bang ya. Tadi oke. Saya konfirmasi dulu. Di dalam tadi Matius itu pun, Abang kan tidak percaya bahwa itu Mesias ya. Tadi kan kita sudah ini ya. Abang tidak percaya, sementara saya percaya. Sabar dulu, sabar dulu, adik. Ada tertulis, saya ulang lagi dari pertama. Ada tertulis. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan itu ada tertulis, apakah sudah tertulis atau belum tertulis? Abang pernah membaca Yesaya 53 ayat 3 kira-kira? Pernah dong. Apakah itu berbicara tentang kebangkitan? Tapi tidak berbicara mengenai kebangkitan, tetapi kepada kesengsaraan. Nah, Mesias yang menderita tadi. Ya. Nah, kalau kesengsaraan, baca Matius 23. Baca Matius 23 nomor 23, 23. Yesus sudah mengatakan itu. Nabi-nabi kau salibkan, nabi-nabi kau sesat, nabi-nabi kau penjarakan. Itu sudah terjawab itu. Itu bukan berbicara satu oknum saja. Banyak yang diceritakan di situ. Mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya. Itu saya tidak tolak. Sekarang yang saya pertanyakan adalah, apakah Anda pernah membaca di dalam kitab perjanjian lama milik Yahudi ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Tidak. Tidak ada. Apakah Anda masih percaya buku Lukas ini firman Tuhan? Kalau saya percaya, Bang. Nah, inilah yang saya katakan makanan mempengaruhi karakter. Apa bedanya Anda dengan babi? Maaf.
Ya. Dengan hormat. Ya, Apa Bang Syah. bedanya Anda dengan babi? Oke, jadi kalau tadi abang bilang ini ya tadi ya mengenai abang Makanya Abang Yesus tidak memberikan barang kudus kepada babi dan anjing, karena hanya akan diinjak-injaknya. Anda melihat kebenaran, EGP, makanya aku menanya, tidak tertulis. Anda percaya, ya babi. Oke. Sudah Jadi, dibilang bau busuk, ini tai orang, ini tai sapi. Bahkan apa kata babinya? Jangankan tai lo, tai gue aja gue makan. Babi tuh babi. Makanya Tuhan kami melarang makan makanan satu itu. Oke. Bahaya. Oke, siap. Iya, Jadi silakan. saya oke Bang. Jadi tadi terima kasih lah untuk semuanya. Jadi terkait dengan abang tadi bilang abang tadi bilang kalau saya bilang Yesus petinju ya misalnya kan. Oke, artinya tadi saya mengatakan hal itu bahwa ketika kami sebagai pengikut Kristus, ketika kami menaklukkan diri kepada Dia, bukan berarti tanpa dasar kaminya begitu, Bang. Lalu kemudian terkait dengan makanan, saya pun juga ada sedikit kaget juga. Kok binatang maksudnya kita hubungkan dengan manusia, kita kodrat yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya makanan mempengaruhi, pertanyaan saya apakah abang pernah menemukan seorang yang makan babi itu misalnya tabiatnya kayak babi gitu kan. Jadi saya pun secara pribadi kaget juga dan saya berkata, wah ini itu tadi Bang. Jadi kita tidak memiliki persepsi yang sama baik dalam memahami dan mengerti kitab suci tadi. Dan kemudian dalam hal makan tadi pun kita memiliki, artinya ketika orang makan sapi, ketika orang makan kambing, kami tidak pernah mengatakan bahwa mereka kayak kambing, tidak. Ya karena apa? Ya mereka manusia. Mereka tidak mungkin kita samakan dengan hal yang seperti itu. Nah, jadi dari hal itu Bang Juma, mungkin saya pikir kalau bagi saya menjawab tadi, saya konfirmasi tadi yang abang bilang, Yesus bangkit buat apa? Ya menggenapi apa yang tertulis, apa yang dia sampaikan pada saat itu, menggenapi itulah. Artinya ketika dia mengucapkan sesuatu, bukan berarti dia mengucapkan itu hanya sekedar mengucapkan, lalu tidak terbukti, jadi dia bangkitlah untuk membuktikan apa yang telah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Nah begitu. Jadi itu dulu kalau dari saya, Bang Jumaya. Oke. Jadi kalau terakhir dari saya untuk sesi ini, nanti boleh ditanggapi kalau Anda ingin closing statement. Jadi Anda mengatakan menaklukkan diri kepada Yesus. Apa buktinya Anda menaklukkan diri kepada Yesus? Dengan Anda ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat? Itu yang Anda menaklukkan diri? No. Anda menaklukkan diri kepada Paulus in the gang. Kalau Anda menaklukkan diri kepada Yesus, Anda akan cungkil mata, potong tangan. Ketika Anda melihat wanita dan mengingini dalam hati Anda, potong tangan, cungkil mata. Gak ada itu. Yesusnya mengatakan di dalam pengakuannya dia sendiri. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Saya tanya, kalau Anda murid Yesus, suara Yesus yang mana yang Anda dengar sampai Anda menyembahnya, sampai Anda ibadah minggu, sampai Anda percaya Paulus? Suara Yesus yang mana? Sampai Anda tidak bersunat. Ada suara Yesus jangan bersunat? Ada? Tidak ada. Mereka mengikuti aku. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Aku ke sinagoge, muridku ikut ke. Aku bersunat, muridku mengikuti aku Aku sabat, muridku mengikuti Aku menyembah Elohim, muridku menyembah Itu mengikuti aku. Itu yang pertama. Yang kedua, adik, Anda mengatakan saya kaget, saya baru mendengarkan ada orang dipengaruhi oleh karakternya makanannya. Lalu bagaimana dengan orang yang makan sapi? Nah, saya jelaskan sama Anda. Apakah sapi makan tainya? Enggak. Apakah sapi makan tai orang? Enggak. Apakah sapi makan tai babi? Enggak. Apakah sapi makan tai kucing? Enggak.
Sapi makan makanan yang sudah ditunjukkan kepadanya. Apa yang kau makan? Rumput. Kasih teh sapi, nggak mau. Mending dia mati kelaparan sapi itu daripada dia makan tehnya sendiri. Itu makanannya orang Islam tuh. Lurus makanannya. Anda makan babi, berbicara mengenai karakter, ya ini buktinya. Anda tadi tidak menemukan adanya nubuat tentang Mesias bangkit dari kubur pada hari ketiga di antara orang mati di Taurat. Sorry. Tapi Anda masih percaya? Ya, karakter apa itu? Taimu itu jangan kau makan. EGP. Yang penting gue kenyang. Ku bilang sama adek ini, babi kalau sedang lapar, ngeden dia supaya keluar taiknya. Untuk apa? Supaya dia makan lagi. Itu karakter, makanya Tuhan melarang. Imamat 11:7, jangan kau makan babi. Nah, tame itu bagimu, najis, haram itu bagimu. Jangan. Ada hikmah di balik itu. Kan mempengaruhi karakter. Kalau Anda mengatakan, berarti kau makan ikan. Ya ikan makannya bukan makan makanan lain, makanannya tok. Dan makanannya ya tidak seperti babi. Ikan itu nggak makan sembarang. Ayam nggak makan sembarangan. Tapi kalau babi, sembarangan diseruduk. Tainya pun diseruduk. Ya wajar kalau Anda, ya bukan Tuhan juga disembah. Bukan hari ibadah yang benar juga digunakan. Bukan aturan juga dipakai. Ya namanya karakter. Maaf sekali lagi. Inilah kita buktikan hari ini, malam ini kepada saudara. Anda menemukan tidak ada apa yang diterangkan Lukas. Jelas kalau tidak ada berarti dia pembohong. Apakah Anda masih beriman kepada Lukas? Masih. Berarti apa bedanya dengan yang tadi yang ku bilang? Apa bedanya? Sekarang begitu, Bung. Cukup direnungkan saja, dipikirkan saja. Ini bukan menghujat, ini kita diskusi. Silakan. Yang terakhir tadi Abang tadi berkata bahwa bagaimana menaklukkan diri kepada Kristus. Saya secara pribadi menaati ketika Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segala kekuatan. Kami mengasihi Tuhan dan menjaga dan menaati perintahnya dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan boleh Yesus mengatakan, tolong tunjukkan, lanjutkan lagi menjelaskan. Tolong tunjukkan mana perintah Tuhan yang Anda jadikan sebagai dasar untuk mengasihi Dia. Karena mengasihi itu adalah mentaati perintah Tuhan. Jika engkau mengasihi Tuhan, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Matius 16, bahwa Yesus menerangkan orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang mentaati perintah Tuhan Elohim. Tolong tunjukkan perintah Tuhan Elohim yang Anda lakukan itu yang mana? Tertulis di mana itu? Karena yang mengasihi Tuhan Elohim itu adalah yang mentaati Taurat. Ulangan 11 nomor 1. Silakan. Oke, jadi saya tadi mengatakan hal ini di mana Yesus memberikan makna yang sempurna terhadap hukum Taurat itu, di mana di dalam hukum Taurat itu membawa kita kepada kasih kepada Allah dan juga kasih kepada manusia. Hal yang sama kami juga harus mengasihi, saya secara pribadi mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah hukum kasih yang dimana kami menaklukkan diri, kami mengikuti, dan saya secara pribadi mengikuti ajaran Yesus yang mengatakan di dalam, kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Nah begitu. Jadi kalau 29-nya nggak dipraktekkan. Gimana? 29-nya tidak dipraktekkan. Dari Markus tadi 12. Yang berkata apa itu Bang? Yang 29. Iya, pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Bani Israel itu adalah Ahad. Oke, jawab Yesus itu ya, hukum yang terutama ialah dengan orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu esa gitu. Iya. Kenapa Anda nggak taat di situ? Kenapa menjadikannya 3? Entah Terus? seperti apa.
Terus Oke, gini Bang, silakan, Bang. kalau Anda mengasihi, maka Anda tidak akan melakukan sedikit pun gerakan tambahan dari ajaran Yesus. Coba Anda lihat Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk meninggalkan, untuk meniadakan, menghapuskan, membatalkan, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kalau Anda mengasihi Tuhan Elohim, Anda tidak akan meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, tetapi mentaatinya dengan teori dan praktek. Satu, mengasihi orang lain, dan sebaliknya kata Yesus, barang siapa yang tidak melakukan itu, bahkan melakukan segala perintah yang ada di dalam Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat tertinggi. Jadi kalau Anda menjadi seorang Kristiani, tidak menjalankan hukum Taurat, tidak kasih kepada Tuhan, mengajarkan anak keturunan Anda juga menjadi Kristen, tidak menjalankan hukum Taurat Musa, berarti Anda membinasakan keturunan Anda. Tidak masuk dalam kategori mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Yang disebut mengasihi Tuhan adalah tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Mengasihi orang lain adalah mengajar, menuntun, membimbing orang lain, utamanya keturunan kita, keluarga kita, untuk melaksanakan segala perintah-perintah yang ada di dalam Torah. Itu baru memenuhi syarat kasih. Tapi kalau cuma teori, mengasihi, kayak mana Anda mengasihi? Mengasihi itu mentaati, kasih itu taat kepada perintah Tuhan. Kasih kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, apa itu? Mengajar manusia agar mentaati perintah Tuhan. Ya, Kristen mana perintah Tuhan yang Kristen lakukan? Gak ada. Jadi, jadi Bang Juma, tadi abang bilang kan inilah yang menjadi dasar hidup saya. Entahpun abang memandang saya dalam kacamata secara universal, dalam mungkin seperti apa abang mengartikan Kristen itu sendiri, tetapi bagi saya secara pribadi, ya saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Allah, dan saya mengasihi sesama saya manusia. Kalau misalnya, langsung praktek Adinda. Kalau mengasihi itu maksudnya mengasihi Tuhan itu maksudnya apa? Ya, mengasihi Tuhan itu artinya menaati perintahnya. Mana perintahnya kemudian untuk menjadi Kristen? Ya, contoh misalnya kasihilah. Itu perintah Tuhan misalnya, di mana kalau Yesus tadi abang bilang itu di dalam Matius pasal 5, jangan membunuh, itu kan hukum Taurat ya. Jangan bersumpah palsu, segala macam. Jangan ya. ada ilah lain. Itu dulu. Yes. Apakah Anda mengilahkan Yesus? Ya, dalam kasat mata kita mengilahkan, itu sudah melanggar. Berarti Anda sudah tidak mengasihi Tuhan. Jangan ada ilah lain. Kan sudah ada ilah yang berfirman kepada Musa. Itu ilah yang betul. Kenapa Anda mengganti dengan ilah anak Maria? Abang ada baca Yohanes 10 ayat 30, Bang? Baca nomor 34-nya dan sampai 36-nya. Jadi ya kita mengatakan bahwa ya Bapa dengan Allah dengan Mesias itu ya satu. Ya karena itu berdasarkan Yohanes 3. Baca 34 sampai 36, ku bilang. Supaya Anda tahu apa maksud daripada aku dan Bapa adalah satu. Oke. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan. Karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, ya sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman,
kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Apa itu? Ya itu. Apakah apakah Yesus masih mengatakan menghujat ketika dia mengatakan aku adalah anak Allah? Engkau hanyalah seorang manusia, bukan karena pekerjaan yang kamu kerjakan sampai kami ingin melempari batu, tetapi karena kamu hanya seorang manusia dan menyamakan dirimu dengan Elohim. Apa kata Yesus? Bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu bahwa Tuhan telah berfirman engkau adalah Allah? Kepada siapa firman itu disampaikan kepada siapa Tuhan mengutus untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan, maka disebut Allah. Coba Anda baca Keluaran 7 nomor 1. Apakah Musa di situ adalah Allah? Allah. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Musa adalah Allah, Elohim ya. Musa adalah Elohim, Yesus adalah Elohim, Daud adalah Elohim, Salomo adalah Elohim. Kenapa? Karena mereka adalah penyampai firman Elohim. Anda salah memaknai kejadian itu. Padahal Yesus menerangkan, klarifikasi. Tunggu. Sorry lah, aku bukan Allah. Tetapi tolong baca dulu di Tauratmu, bos. Bahwa di situ tertulis siapapun yang diserahi tugas oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, maka dia boleh berkata Allah. Al-Quran surat Taha ayat 14, apa kata Musa? Innani anallah. Kata Musa apa? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Apa kata Musa? Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Musa Tuhan? Tidak. Musa hanya menyampaikan firman. Ketika Yesus mengatakan akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, apakah Yesus Tuhan? Tidak. Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Itu fakta. Bang Suma bicara nih. Wah ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ini aku, inna ni anallah, aku ini adalah Allah. Apakah Bang Suma Allah? Tidak. Aku sedang membacakan firman Allah. Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Masa gara-gara itu aja kau ingin melempari aku batu? Padahal kalian tahu di Torah, nggak pernah baca Torah ini. Ditertawakan sama Yesus orang-orang itu. Gitu maksudnya, Bang. Jadi jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau membuat ilah. Anda sudah melanggar, Anda nggak kasih. Itu aja dulu. Makanya Anda nabrak semuanya karena Anda tidak bisa membedakan mana ilah, mana ulat. Ilah itu hanya yang disembah oleh Yesus. Yesus bukan ilah. Kalau Anda ingin memperoleh hidup kekal, ikuti ucapan Yesus. Yohanes 17 nomor 3. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Titik. Itu baru kasih. Di luar itu kaset rusak. Nah, silakan. Siap. Jadi ya itu tadi Bang Juma kembali lagi tadi yang sudah saya bilang ya. Contoh misalnya kalau ada ayat itu abang percaya, sementara Mesias yang menderita yang bangkit itu abang tidak percaya. Jadi kalau saya katakan itu tadi kesulitan kita untuk bisa bertemu di satu titik tadi. Ya karena memang di lain sisi abang percaya di sebagian daripada Injil itu, tapi untuk semuanya tidak. Jadi itulah yang membuat kita, contoh tadi dalam di dalam Yohanes 10 ayat 30 tadi, aku dan Bapa satu. Ya, kami menyembah Allah yang satu. Ya karena Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 16, 17, 18. Aku dan Bapa adalah dua. Anda baca Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua. Itu dalil. Aku dan Bapa adalah satu. Saya sudah jawab, Yesus sudah jawab. Maksudnya apa? Anda tolak. Itulah makanan mempengaruhi karakter.
Nabrak sana, nabrak sini. Terus Anda mengatakan kenapa Anda percaya? Saya sedang menegakkan ajaran Yesus. Yang saya hancurkan tadi di Lukas itu adalah Lukas. Ini saya tegakkan ajaran Yesusnya. Saya katakan Yesus bukan pembohong, dia manusia suci. Maka yang berbohong dan berdusta dan menyesatkan di dalam buku Lukas 24 nomor 36, ya Lukas, pengarang bebas, penipu. Yesus enggak. Nah, sedangkan yang Yohanes 10 nomor 30 yang saya luruskan di sini ajaran Yesus yang Anda salah tafsirkan. Saya tidak menolak, saya meluruskan apa yang ada di dalam Bible saudara. Lukas berbohong dengan memfitnah Yesus, dengan mengatakan Yesus berkata, pret. Tidak mungkin Yesus berbohong. Kau Lukas yang berbohong. Siapa sih lu? Cek per cek. Ternyata bapaknya nggak kita tahu, mamanya nggak kita tahu, bangsanya kita tidak tahu. Ternyata muridnya Paulus. Lu ngarang seenak perut lu, tuduh Nabi kami Yesus mengatakan sesuatu yang bohong. Yesus nggak pernah mengatakan itu, kau karang cerita. Sedangkan Anda datang mengusung pengakuan Yohanes 10. Saya luruskan tuh, Yesus yang klarifikasi. Di dalam pengakuan Yohanes 8, pengakuan Yesus nomor 16, 17, 18, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah dua. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Lalu lu sama siapa Yesus? Aku bersama dengan Bapa. Lu nggak seorang diri? Ya, ada Bapa. Jika aku tidak menghakimi, akan tetapi jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi, dua adalah benar. Akulah yang bersaksi tentang diriku satu, dan Bapa juga yang bersaksi tentang diriku dua. Aku dan Bapa adalah dua. Udah? Hati-hati karakter. Oke, Jangan nak berat siap. dalil. Jadi, silakan. Oke, jadi itu tadi dari Abang pun menjelaskan ayat itu, saya mengartikannya pun tidaklah demikian. Sama seperti tadi, di mana tadi dia kenapa orang Israel, kenapa Farisi melempari Yesus dengan batu? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kan Nah, Yesus dia- dijawab sendiri, Abang. Iya, makanya, ya betul. Ya, jadi Berarti Musa juga Allah dong. adakah sejarahnya di mana Musa dilempari batu, Bang? Tapi dia diutus sama Allah sendiri. Coba Anda baca Keluaran 7 nomor 1. Jangankan dia dilempari batu, dia disuruh menyembah Fir'aun. Bukan cuma dilempari batu. Apa sih lempar batu itu? Tinggal nggak kena. Tidak kena. Musa dan umatnya dibinasakan sama Fir'aun. Untung Tuhan mengangkatnya menjadi Allah. Sampai dia harus belah lautan untuk kabur dari Musa, dari Fir'aun. Cuma dilempari batu. Alamak, kecil itu. Tinggal ambil jurus tupai, loncat tupai memakan kedondong. Selesai, batu lagi. Yesus bisa kok menghilang. Masa gara-gara batu aja. Jadi begitu, Adek. Oke, siap. Ya. Jadi itu dulu Bang Juma. Terima Oke. kasih untuk semuanya. Ya. Baik. Kalau misalnya pun ada hal yang lain yang katakanlah tadi seperti Abang tadi bilang Lukas itu, ya itu akan menjadi PR saya juga, ya. Namanya Silakan. kita terus belajar, ya. Terima Makasih. kasih Bang Juma sudah Jangan diskusi. bosan-bosan kesini ya. Ya, senang bisa Sharing. diskusi dengan Saya pun Makasih. begitu, Adinda. Oke, baik. Makasih. Silakan bisa undur diri, Adek. Terus, Siap. ya saya sudah fallback ya. Kita berteman nanti kalau sering-sering kesini. Kalau sudah ada terupdate ilmunya, bawa pendeta kesini atau misionaris yang lain, bisa Bang Suma akan buka diri untuk berdiskusi dengan siapapun selama orang itu menggunakan akal sehat. Ingat, saya berbicara berdasarkan dalil fakta di lapangan. Jadi kalau saya mengatakan makanan mempengaruhi karakter, itu fakta real.